View Pani setelah gagal break. Pani gagal break ya? View Goto ke depan at least 1 minggu. I wish I know. Saya bukan dukun. BRPT masih bisa naik lagi, aku nggak tahu lagi. Buka masih menarik, lumayan. BRPT udah TP belum? Udah atau belum ya? Kalau udah kenapa? Kalau belum kenapa? Oh, di. Ya, incapnya lower low nih. Kok beli WT juga nggak? WT warna terstruktur nggak? BRMS Bumi, Pegas, UNTR, Arto atau BBYB lebih liquid? Ya lihat sendirilah. ETF Pangestu, Inco dan BBYB gimana? Nanti kita bahas ya Inco ya. Inco coba lihat Pegas. Oke, saya liatin Pegas. Oke, udah liatin kan? Nih, udah. Saya lagi lihat Pegas nih. Arto Goto udah kejual. Baik lagi di posisi berapa? BRPT masih panjang, nggak panjang-panjang amat lah. Udah keluar dari RS, udah ini lagi di rumah. Kemarin aja udah keluar kok. Archie, Aces. Big Bang outflow lah, mari kita lihat hari ini. Ini kenapa saya mau live hari ini nih, karena gini, nggak usah masuk grup saya, karena most likely kalau masuk perlu agak sedikit penyesuaian, apalagi kalau yang masih baru. Jadi biasanya agak ribet, malahan justru kalian bisa lost malahan karena mungkin nggak bisa ikutin ritmenya. Jadi nggak usah masuk lah, ikut di IG aja lah, cukup. Nyangkut Pegeo 1235. Wow, tinggi sekali belinya. Demen ya beli pucuk ya. Sehat, saya sehat, Prime Organizer, thank you. Meta kok apa kabar? Nanti bakal di buyback sama perusahaan, kemungkinan harganya lumayan tinggi. PDPP saya enggak. TPI ya Beggar 5.500 mungkin. BB atau Arto yang bisa terbang. Wow, yang bisa terbang pesawat. Saham nggak bisa terbang. BRPT, NCKL, TOR, oke. Ya baru habis sembuh dari sakit, jadi suara agak beda sedikit. BRPT masih bisa 2.000 kok. I don't know. Jangan kayak gimana ya? Pertanyaan kalian tuh kayak seolah nih kayak dukun, kayak saya ini dukun amat gitu. Nggak segitunya. Will fix rebound. Will, saya nggak cek. Coba lihat ya. Hari ini MDC kan lumayan ya kalau nggak salah ya. Aduh, baru rebound dikit, belum lah. Brand support berapa? Kayaknya udah susah deh support brand. PPHI, WIRG, Adro saya nggak tahu sih, kayak forward gitu. Rekom saham dong kok untuk Senin. Waduh, dipikir gue grup berbayar. Halo Denzel, Goto apa masih menarik? Goto, halo kok, boleh INDF, Big Bang outflow, oke, PKPK, BMRI,
ADMR, break resist, Doit, Archie, WYG, PRPT, MU, GJTL kalau nggak salah menarik. Nggak usah gabung grup saya, cukup lihat dari Instagram cukup. Goto apa udah bendera putih? Loh nggak bagus kan Goto? Kenapa bendera putih? Hari ini trading biasalah, gitu-itu doang. Komit. Goto OTW 120, amin. Oke, first of all, I might be wrong, tapi saya lihat IHSG dalam posisi bahaya. Bahayanya kenapa? Nih, ini IHSG koreksi. Ini kan ada gap nih di IHSG. Gap ini tuh adanya tuh di bulan September 2022. Nah, bayangkan setahun lebih gap itu baru ditutup. Ya, gap ini setahun lebih baru ditutup hari ini. Dan kena ditutupnya tuh lebih sedikit dari gapnya, 7.200. Kalian masih inget gak liveku sama Sukor sama Bro Daniel itu? Aku lupa bulan berapa. Pokoknya waktu itu tuh kalau nggak salah aku ada bilang IHSG tahun ini akhir tahun di wave kelima targetnya itu 7.200 kalau nggak salah. Aku lupa, nanti coba yang rajin atau ya nanti coba yang rajin coba cari live sama Sukor. Aku nggak save, yang save hostnya kan Sukor, mungkin Sukor masih ada save. Waktu itu aku bilang wave kelima daripada IHSG adalah 7.200 di akhir tahun alias di Desember. Itu targetnya 7.200 kalau nggak salah. Nah hari ini tuh 7.200 7.201, nggak bayangkan, mau lebihnya 1 poin. Nah ini adalah wave IHSG. Gambaran kasarnya begini, 1, 2, 3, 4, 5. Memang sih enggak sesuai dengan aturan Elliott Wave, tapi begitulah namanya juga indeks. Kalau harus ikut teori terus kan ya susah cari yang punya ada teori seperti itu. Jadi I saw that ada potensi nih IHSG ngebentuk pattern yang namanya selanjutnya adalah ABC atau correction A, B, C. C-nya bisa sampai 7.000. Dan 7.000 dari IHSG ini, that means itu akan agak sedikit berbahaya untuk saham-saham seperti Big Banks. Dibilang berbahaya juga sebenarnya enggak. Buat kalian yang takut banget nih sama BRI, kalian lihat ya. Nih, koreksi BRI itu nggak gede-gede amat volumenya, dan hari ini dia koreksi begini wajar dong. Ini dia lagi nutup gap nih 5375. Even toh kalau seandainya dia koreksi sampai MA 200 pun masih fine. Dan ini ada potensi dia tuh kayak semuanya lagi ngebuat channel. Di view saya channel ini bisa aja breakdown, tapi bukan artinya itu kiamat. Lagian di bawah sini tuh masih ada gap down. Nah ingat, BRI itu pernah koreksi dari 5.700 ke 4.800. Boom. 57 ke 48 itu hampir 1.000 poin. 1.000 poin itu hampir 20%. Apakah BRI kiamat setelah koreksi 20%? Enggak, buktinya rebound. Jadi memang yang namanya big banks, yang namanya perbankan kita itu all the time fundamentalnya masih oke lah. All the time itu masih jadi pilihan para investor lah, pilihan para big money lah. Cuman masalah momentum beli dan momentum jual, momentum swing high dan momentum swing low-nya aja yang mesti kalian sedikit aware. Jangan sedikit-sedikit kiamat, jangan sedikit-sedikit kehancuran dunia, jangan sedikit-sedikit ini adalah genosida massal, jangan sedikit-sedikit ini adalah pembunuhan bandar terhadap retail, jangan sedikit-sedikit ini adalah begitulah selebay-lebaynya kalian. Jadi BRI itu memang kemarin nutup gap nggak sih 5575
55, holy shit, dia nutup gap. Jadi ya begitulah, sebenarnya target saya sih bisa ke lebih sedikit lah dari 1 tick dari gap, ternyata enggak. Jadi di sini dia nyentuh gap, di sini dia juga tutup gap, lalu koreksi, baru merahnya doang baru 1 hari ya. Koreksi sih udah 1 2 3 4 hari, dan itu wajar banget. Jadi kalau ke MA 200 ataupun ke gap yang di bawah ini ya itu fine, masih oke untuk BRI. Masih bisa ke all time high nggak? Jujur saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat akun foreign yang dari bottom, ini dari bottom sampai ke atas tuh foreign semua loh. Itu kayak dari November, kita tarik dari 1 November sampai sekarang, awal November sampai sekarang. Nah foreign tuh ZP itu 1,1 T, nilainya 5.300. Boleh nggak dia TP? Ya boleh dong, masa nggak boleh. Hari ini juga baru TP-nya dikit banget. Jadi ya so-so koreksi ini kalau kalian mau manfaatin di gap ini, beli cicil sedikit oke. Di MA 200 yang kedua, lalu yang di gap ini yang ketiga. Kalau masih jebol gimana? Pertama, kalau memang kalian yakin sama company-nya, kalian boleh hold. Tapi kalau memang udah kegedean ya kalian harus pasang stop loss. Kalau pasang stop loss dari 53 ke 51 itu kan 300 poin lah ya. 300 poin itu kurang lebih, kalau dari 5.300 300 poin ya nggak sampai 10% kok, ya kan? Kalau saatnya kalian belinya bertahap ya mungkin potensi loss 3-4%, tapi potensi profitnya ya balik ke 5.600 gitu. Itu untuk big banks. Jadi kalau saya lihat sih, kayak saya lihat, apalagi melihat IHSG seperti ini, ya IHSG seperti ini, ya ini ada potensi koreksi nih, mungkin bisa agak dalam. Semoga saya salah. Coba kita lihat di Hourly. IHSG juga udah bear divergence banget sih. Mungkin penyelamat dari IHSG ini tinggal saham-sahamnya papa kali. Nah, ini reminder ya. Jadi kalau IHSG koreksi bisa sampai 7.000 ataupun 6.900. Kalian cari aja bottomnya. Aku sih 7.000 yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 6.900. Nah, kalau kalian mau agresif tuh di sini, jangan di sini gitu, kecuali di saham-saham yang memang kenceng. Oke, itu BRI. Gimana, kiamat dunia nggak menurut kalian? Big banks nggak ikut rally, ikut koreksi. Sebenarnya big banks itu udah rally kalau kita hitung dari bottom ya, dan 3-4% rata-rata, dan itu memang habitnya market seperti itulah. BNI ya. Nah BNI itu kalau, ini menarik nih. Nah kalian lihat ya, ini kan ada volume gede nih BNI. Ini juga volume gede, ini volume gede. Kita tarik kasar aja ya dari bottom, dari 31 Oktober nih. Sorry. Nah ini aku udah buat nih kemarin nih, 51 sampai 5.000. Ini sampai 5.000 oke. Cuman ini kan ada kayak, kalau kita bicara kalau kita bicara pattern tuh ada kayak double tops, di mana target koreksi dari BNI 49 sampai 48. Ini direvisi. Oke. 51 sampai 48. Nah, kalau kita lihat ya, volume koreksi hari ini nggak gede, tapi juga nggak rendah-rendah amat, so-so lah. Nah, kalau kita tarik dari bawah 31 Oktober, jangan terlalu jauh lah. Dari sini aja dah, 16 November sampai sekarang, asingnya tuh masih net buy. RX, ZP, KZ di level 51, kurang lebih 5.100. Jadi ya level sekarang. Jadi besok itu Senin ya, kalau mau collect ya sampai 48 oke lah gitu. Apakah akan rebound setelah itu saya nggak tahu, tapi kalau lihat bursa sih
memang ada potensi koreksi. Jadi kalau mau agresif ya kayak sabar, kayak 1-2 minggu tuh baru sabar lebih ke bawah. Jangan kayak wah ini 2% ini bakal rebound nih, enggak. Better tunggu dulu. Oke, lalu ini saham yang diakum hari ini. Ini data yang aku minta buat dari timku. Jadi ada Jasa Marga, ada Arto, ada Goto. Ada Goto sih susah sih jujur. Aku sendiri loss Goto kemarin. Beli 93, cut loss 90, lah lalu 100. Nah, Goto sendiri percaya saya atau enggak, targetnya itu ke 120. Hari ini ada pihak ini mestinya sih ini 8 Desember. Hari ini 8 Desember ya. Oh iya 8 Desember ya. Ini benar nggak sih? Ini udah keluar atau belum ya? RF. Oh iya RF ya, RF sama MG yang gede ya. Iya bener. 105, 104, 100 ya kita lihatlah bisa ke 120 atau 118 mungkin. Titik tertinggi yang kemarin kan 118, potensinya adalah apalagi di ujung begini nih volumenya bukannya mengecil justru menguat. Jadi ini menarik Goto 120 potensi lah kena. Nah kalau Gotonya kenceng biasanya tuh kan saudaranya ngikut tuh Arto. Nah Arto sendiri kayak ini belakangan tuh foreign akumnya lumayan. Lalu kemarin tuh kan sempat ada kejadian lumayan tuh tembus ke bawah tapi menolak tuh, reject 3000. Lalu ini mulai rebound. Nah hari ini pun blocksumnya sih so-so, gak jelek, gak juga bagus. Titik kunci 3250. Jadi kalau lewat 3250 ini balik ke 3500 untuk Arto. Sudah buyback Goto? Enggak lah, males. Susah. Aku tidak jago itu. BBYB, ini aku suka nih BBYB. Jadi konsolnya tuh menarik. Kayak masih dalam trendline, masih dalam penan gitu. Ya, cuman kalian mesti dijaga sampai 320. Ya 320 lah. Sideways sampai 320. Jadi kalau Arto Goto kenceng, mestinya ini juga ikutan. Ya at least balik ke 400. Sorry. Nah lalu Medco hari ini rebound lumayan. Blocksumnya ini nih aku masih nggak tahu nih. Kayaknya dari dulu sampai sekarang tuh selalu ada BB yang keluar. Hari ini sih ada foreign masuk. Ada IF. Boleh dijadiin oh iya dia tuh rebound dari titik lowest-nya Medco nih, ini di sini nih. Nah, jadi Medco sorry sebentar ya. Bukan nggak mungkin potensi Medco kalau seandainya dia nge-create pattern inverted and shoulders, mungkin aja. Nah tapi ini baru hari pertama nih rebound nih dengan volume yang agak lumayan. Kalau seandainya rebound selanjutnya volumenya tuh yang hijau-hijau ini lumayan kenceng, lalu koreksinya merahnya tuh sedikit, itu bisa sustain. Apalagi kalau dia bisa ngelewat 1230, nanti dipantau bareng aja. Aku sih nggak punya dan belum punya, tapi ya ini karena kalian nanya masuk watchlistku lah, karena foreignnya lumayan agresif nih, berarti ada sesuatu. Average mereka tinggi lagi 1040, 1050. Sayangnya lokalannya tuh masih keluar terus, BB, YP, CP, YU tuh PD kebanyakan lokal nih, masih reduce dan most likely di harga sekarang ya. Boleh saya katakan kalau di harga sekarang lokalan yang keluar nih lokalan cut loss ini, bukan TP. Most likely I make very well ya. Tapi menurut saya ini cut loss karena mungkin mau pindahin ke saham lain atau apalah gitu. Tapi kalau seandainya ini next reboundnya oke, kalian lihat aja flow harian. Kalau bagus ya boleh lah. Oke, lalu apa nih? ADMR, yes. Jadi kalian ingat kan di antara semua call
Ada MR lah yang paling oke, karena dia ada story cooking call-nya. Tapi kalau harga call tuh kan masih nggak kemana-mana gitu. Jadi ada MR hari ini tuh break resist, cuman sayangnya langsung kena resist lagi di 1004. Jadi I think pattern ini dibilang udah break atau enggak, sebenarnya udah. Hari ini juga akum lumayan hebat, akumnya YUBK 1370, bayangkan. Ini kasihan dia nih kena guyur. Udah lah ngangkat capek-capek, average-nya tinggi lagi 1370. Jadi besok kalau koreksi itu 13 udah jadi support tuh. Ini udah enggak berlaku nih. Naik jadi 13. Kalau kamu mau beli 130, 13 lah. Nah, target ke 1500 make sense untuk ADMR. Kalau dia bisa lewat ini baru seru tuh. Gitu. INKP kalau nggak salah hari ini udah lower low, batasi resiko aja daripada dia makin turun terus. Better nunggu di 8.000 atau di 7.000 sekalian. Karena ini bisa ada bearish continuous pattern tuh, bisa koreksi dulu. Oke, Ko Jonathan, lanjut lagi atau gimana? Saya menunggu komen Ko Jonathan. Ya, hari ini lower low, jadi besok kalau rebound better jual dulu di kisaran MA 200, lalu kalau mau buyback di 8.000 atau 7.000 sekalian lah. Gimana Ko Jonathan, oke nggak? Habis nanya kabur nih, males ah. Komen dong. Halo. Tuh kan males ah begini. MDKA. Nah, ini MDKA ada gap up, gap down sedikit di sini, dan ini potensinya sih sebenarnya menarik. Hari ini ZP-nya taking profit yang kemarin-kemarin akum, tapi lucunya kok kayak ada PD di sini. PD tebel lagi belinya. Ini udah pasti bukan retail nih, pasti ada fund atau ada big money something yang ngebeli nih. Foreign-nya keluar, jadi hari ini memang foreign kayaknya agak sedikit gimana ya sama IHSG ya. Cuman I saw that 2400 tuh bottom lah IHSG. Mungkin kalau di view saya sih begini. Kalau kalian pegang saham, toleransi kalian tuh rata-rata berapa sih? Kalau saya tuh 5-6% saya buang. Nah, ada yang kayak bisa sampai 30%, 40%, even 50%. Kalau seandainya udah 30, 40, 50%, maka reason masuk kalian di awal itu harus sesuatu yang bisa ngebuat ini company lipat 2, 3, 4, 5, atau 10 kali lipat. Nah, kalau seandainya minus 50% kalian masih berani keep, that means reason kalian hold itu bisa harus sampai 2, 3, 4 kali lipat. Kalau nggak ada ya jangan kalian keep, better kalian cut lalu beli lagi di bawah. Itu rumus yang sampai sekarang, mungkin sampai ke depannya nanti belum akan berubah gitu. Kalau 2% bisa juga sih, cuman mungkin terlalu tight ya. Ini BRPT nih paling seru nih. Hari ini udah 2 hari foreign keluar. Menariknya di closing itu ada yang beli tuh gede, 200.000 lot tuh di bid, close di 11750, 200.000 lot. Ini siapapun yang keluar kan bisa. Yang ngebid di ujung tuh siapa sih? Kita lihat yuk. Biasanya kelihatan di running trade. Yang ngebid di ujung ini acak sih. Sorry ya, kita lihat seller. Yang ngebid di ujung, sorry ini salah, pantes acak, bingung. Ini nih BRPT. Yang ngebid BRPT di ujung tuh siapa sih? Kalian lihat lah, kalian lihat sendiri ini buyer nih. Cuman aku tadi nggak begitu perhatiin nih, yang ngebuat dari over jadi bid tuh siapa ya? Yang beli 2000 lot.
1000 lot, 7000 lot. Kita cari yang gede-gede aja ya. Kita lihat dari jam 16. Sorry ini agak panjang. lot 10.000 lot. Intinya yang beli di closing tuh gede-gede tuh, dari jadi over, semua over tuh dimakan dah. Itu pasti over orang yang FOMO beli 1900, 1950 gitu, padahal itu area TP. Kenapa 1900 dibeli gitu loh. Ya gitulah intinya, BRPT yang beli di closing tuh kenceng. Jadi besok nih potensinya besok Senin ya mungkin naik dulu sebentar, tapi aku udah nggak join lagi karena udah terlalu acak dan agak sulit. Nanti kalau koreksi kemana nih? Kalau secara TA sih ya, secara TA titik all time high itu akan jadi titik support, oke? Sorry. Jadi kalau koreksi ke 1500 tuh menarik, tapi dengan buying power seperti ini, ada yang nanya nih, gap ini harus ditutup nggak? Enggak lah, gitu. Nggak ada aturan gap harus ditutup. Kalau condong ketutup mungkin, tapi kalau kita bicara kayak dengan buying power dan flow sebesar ini, untuk berharap gap ditutup ya susah gitu. Tapi kalau seandainya BRPT nanti kan Senin tuh acak tuh, kemungkinan bakal jarum lagi. Kemungkinan BRPT itu bakal jarum lagi tuh. Nah, bakal jarum-jarum begini lagi, ataupun mungkin beginilah. Nah, kalau koreksi ke 1500 agak menarik, 1500. Kalau hari ini Broxumnya tuh bagus, masih akum. Ada AK beli 1700. 1699. Sekarang kan close 1750. Mungkin nggak dia bisa jual 67M sampai 1700? Nggak mungkin. Ini harus dimainkan dulu di atas baru bisa habis barangnya. Kalau memang dia mau habisin. Kalau dia beli untuk simpan ya beda lagi, saya nggak tahu gitu. Kalau kita lihat Broxum dari 6 Desember, ini mesti gross nih. Yang paling aktif ya PCC mungkin gross. Aduh janganlah pusing. Ini aja nih 1415 most likely kalian lihat modal mereka 1520, 15, 1460. Jadi fair lah kalau kalian mau beli 15, ya enggak sih? CP 30M juga 15. Jadi kalau koreksi ke 15 fair lah. Ya enggak sih? Untuk BRPT. Lalu brand, aduh, Broxumnya lebih bagus lagi. 8 Desember BK masih soal foreign yang ngebeli brand. Ini targetnya ke berapa? Kalau kita lihat dari pattern, pattern brand memungkinkan dia untuk ke 8.300an lah. Ini kan udah dekat nih. Nanti 8.300 tuh baru dibeli, baru all in. Nah, lalu turun, sangkut, salahin papa. Jadi saat ini brand tuh supportnya 7.000. Nah kalau mau beli jangan jauh-jauh dari situ. Untuk keep atau untuk swing gitu, di bawah 7.000 stop loss, atau di bawah 68 stop lossnya. Target keberapa masih nggak tahu, tapi saya tuh paling suka tuh kalau ada saham base rally. Nah, nanti dia nge-base lagi, lalu biasanya bisa rally lagi. Itu untuk brand. Kalau kita lihat jumlah foreign yang masuk ya, kita lihat dari 9 November deh. Baru 100M, 8M, nah anggaplah 200M lah foreign yang masuk. Cukup enggak untuk masuk MSCI? Ya kalian nilai sendiri. Kalau ditargetkan masuk MSCI. Tadi ada yang nanya, cuan gimana nih? Ini super uptrend. Foreign juga yang aktif 10.800 ya, mungkin terdekat 12.000 lah. Kalau udah begini kan, masuknya juga pakai imam, supportnya juga pakai imam. Saat ini support ya 10.000 lah, target 12.000. Lalu Pegeo
Brand nutup gap di 800, terserah lu lah. Jadi Pegeo hari ini, aku juga nggak nyangka dia close-nya agak low. Jadi ini potensinya ya koreksi dulu lah sebentar. Hari ini bagus Akum. Kalian lihat ZP 30M jarang-jarang. Foreign kenceng dalam 2 hari, volumenya juga kenceng. Kita lihat dari 6 Desember sampai sekarang, ada musuh sih lokal, tapi no problem karena tiba-tiba ada buying power, itu udah ada pertanda something yang good. Average 1150. Jadi kalau kalian mau beli 11 ya sekarang sampai 1150, stop loss di bawah 1100 itu oke. Potensi loss mungkin sekitar 3-4%. Kemudian target ke berapa? Let's say dia bisa balik ke 1300. Titik resist di sini. Jadi kalau dia koreksi bentar, oke lah. Gue tau tadi udah. Padahal enggak lah. Big Bex kenapa dibuang? Tadi kan udah dibahas ya. Tuh. Ini dihapus dulu. Ini dibuang. Nih Big Bangs nih. Setelah kenceng dari sini, super kenceng, 1 hari merah koreksi, dibuang. Kalian nilai sendirilah. Please tuh belakangan tuh menarik. Ada pergerakan yang cakep kan. Ini juga hammer nih. Lalu bayarnya hari ini cakep. Bayarnya hari ini ya cakep. Terus belakangan kalian lihat ini foreign aktif banget di breeze. Lalu dia kayak nggak bisa ngelewat trend line. Jadi wajar dia koreksi dulu. Dan koreksinya itu make sense-nya sampai MA 200 1630-an ya di sini. Nah, jadi kalau mau beli itu jangan jauh-jauh dari sini. Target jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, ulangi sampai kaya. Pegas. Nih aku liatin nih Pegas. Dah selesai. Dah apa yang mau aku bahas nih. Dah. Archie. Wah Gusco aku gak bahas dah. Gak paham. Archie. Waduh. Beruksumnya begini amat. Kalau kita lihat chart sih oke, Archie. 450 tuh titik breakout, tapi ya ini nggak bisa dibilang breakout lah, masih riskan. Tapi kalau lihat pattern chartnya sih cakep ya. Dia udah break dari titik ini dan arahnya sih ke atas kalau lihat chart. Oke. Kok harga emas naik tapi saham Antam nggak ikut naik? Gimana ya? Market itu tidak seenak itu. Aduh, MBMA nih juga sellernya banyak bener. 535 out lah. Paling titik low dari ini. Dia udah ada base tapi ini juga udah divergence. Mesti ini sih kalau 535 masih ketahan, masih oke lah. CKL. Ya ini menarik. Masih kurang lebih pokoknya 1030, 1020 ke 1000 beli, kemudian naik jual lagi. Kayaknya aku udah dulu. Aku mau sedikit reminder kalau di view saya minggu depan mungkin market agak sedikit udah ritmenya beda. Mungkin bisa agak sedikit koreksi, kemudian kayak agak berbahaya karena kita memasuki wave ABC. Tapi everything is possible dengan saham-saham yang market cap-nya tinggi tapi free float-nya rendah, karena itu bisa nyetir IHSG, jadi agak acak gitu. Reminder sekali lagi, makanya fokus sama sahamnya, jangan fokus sama IHSG-nya.
Kalau kalian beli saham hanya berdasarkan indeks, nanti kalian kena koreksinya tuh. Jadi better lihat yang flow-nya kencang, kalian kejar ke situ untuk yang cari alpha. Kalau yang kalian nggak mau pusing, antri aja big bang setiap koreksi agak. Contoh kayak tiap nyentuh support baru koreksi, tiap nyentuh support baru koreksi, bukan tiap minus 1% beli. Kalau tiap minus 1% beli, BRI itu pernah koreksi 20% sebelum balik ke atas. Ya, kalian siapkanlah uang 20 kali lipat untuk average down tuh. Reminder tuh. Ya, oke, thank you.